Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan satu peta untuk pembangunan. Data geospasial atau ruang kebumian adalah data tentang lokasi, dimensi, atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau bahan buatan manusia yang berada di bawah atau pada atau di atas permukaan bumi. Data informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, perumusan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Di sini ada beberapa elemen geospasial yaitu lokasi yang biasanya dinyatakan melalui lintang bujur dan ketinggian atau biasa dinyatakan dengan X, Y, Z. Bentuknya yakni point, line, area, atau poligon. Di sini ada informasi berupa atribut atau karakteristik objek yang berisikan dengan data, informasi, ilmu, knowledge, dan wisdom. Data di sini memiliki contoh, yakni jarak, sudut, koordinat, foto udara, foto terrestrial, arus laut, citra satelit, dan point cloud, dan gaya berat. Informasi di sini ada beberapa contoh, yakni jaring kontrol geodesi, peta dasar, peta barometrik, peta tematik, density model, building model, DSM. Dan knowledge. Di sini ada geodesi, geomatika, geografi, geospatial intelligence, geospatial ekonomi, geolistics, dan digital twin. Dan di sini ada wisdom. Pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi, dan adaptasi bencana, pengayaan khasanah keilmuan, pertanahan, dan keamanan negara, pengamanan ekonomi digital, pembangunan wilayah, dan masyarakat cerdas. Informasi geospasial terbagi menjadi IGD dan IGT. IGD di sini ada jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Di sini ada beberapa istilah yakni JKHN, JKVN, dan JKGN. Di sini mungkin nanti bisa dibaca sendiri mengenai singkatan dari istilah tersebut. Dan terbagi menjadi kerangka referensi geospasial yang terbagi lagi menjadi sistem referensi geospasial nasional, yakni horizontal dan vertikal. Dan yang kedua peta dasarnya. Peta dasar terbagi menjadi garis pantai, histografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, penutupan lahan. Di sini dibagi menjadi RBI, LPI, dan LLN. Cuma yang terpakai ini hanya RBI. IGT, IGT sektoral K atau L, IGT strategi nasional non sektoral, IGT hasil integrasi. Peta tematik, penyelenggaraan peta tematik. Pemetaan tematik dilakukan oleh KLL atau D maupun publik. Belum terkoordinasikan secara baik. Jumlah peta tematik relatif banyak dan belum semuanya jelas siapa wali datanya. Peta tematik yang sama kerap diterbitkan oleh lebih atau lebih dari satu pihak tanpa koordinasi. Peta-peta tematik kerap menggunakan peta dasar yang berbeda. Peta-peta tematik belum semuanya tersimpan dalam satu basis data digital yang mudah diakses dan di berbagai pakaikan, baik secara cepat. Peta tematik, referensi, dan standarnya belum seragam. Akurasi peta masih beragam, tidak selalu mutakhir, kerap sulit untuk diakses, kerap sulit untuk dibagi pakaikan. Kemudian, memberikan informasi spasial yang kurang atau tidak tepat. Tumpang tindih dari konflik pemanfaatan lahan, penetapan batas wilayah, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rendahnya kualitas pengembalian keputusan berbasis spasial, menyebabkan iklim pembangunan investasi yang tidak kondusif, menurunnya tingkat pencapaian pembangunan daerah dan nasional, menumbuhkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor tata guna lahan. Diperlukan integrasi dan sinkronasi peta-peta tematik.
Di sini ada beberapa contoh tumpang tindih izin karena peta tematik belum sinkron. Ada peta rupa bumi yang berwarna ungu, izin sektor pertambangan, izin sektor kehutanan, izin sektor pertanahan. Tumpang tindih menimbulkan konflik sosial, hukum, ekonomi, dan lingkungan. Kondisi investasi menjadi tidak menarik, menghambat proses pembangunan, menunda penyelesaian proyek, membuang-buang energi pembangunan. Di sini ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Tujuan KSP yakni referensi standar basis data geoportal. Program yang utama dari KSP yakni integrasi, kompilasi, sinkronasi, dan berbagi pakai. Manfaat dari KSP yakni sebagai acuan untuk peningkatan kualitas data mengenai perancangan tata ruang, pengolahan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan berkelanjutan, manajemen pengurangan risiko bencana, penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan pembangunan ekonomi digital. Struktur organisasi tim percepatan KSP. Di sini tim percepatan KSP ini diketuai oleh Menko Perekonomian yang beranggotakan Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Sekretariat Kabinet. Koordinasinya dengan tim pelaksana yang diketuai oleh Kepala BIG, Deputi Bidang Pengambilan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan secara teknis dilaksanakan oleh Pokja dan Wali Data. Kebijakan satu peta dari 2016 hingga 2020, 19 kementerian atau lembaga dan 85 peta tematik mencakup data yang di sini. Sudah terbit Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres 9 2016 tentang kebijakan satu peta. Di sini ada daftar 85 peta tematik dari 2016 hingga 2020. Dan ini yang kedua. Tahapan pelaksanaan KSP. Kompilasi merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai wali data. Tujuan mengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronasi IGT. Integrasi merupakan tahap kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar basis data geospasial yang mencakup kegiatan verifikasi dan editing data IGT yang dikumpulkan dari para wali data. Tujuan memastikan kualitas IGT sesuai dengan IGD dan standar yang ditetapkan. Sinkronasi merupakan tahap kegiatan penyelarasan terhadap IGT yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan atau Pemda, mencakup 3 kegiatan utama yakni identifikasi tumpang tindih, analisis penyelesaian tumpang tindih, dan pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih. Dengan tujuannya utamanya untuk penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan, sumber data IGT yang terintegrasi terutama IGT atau IGT yang terikat dengan aspek hukum. Berbagi pakai merupakan tahap kegiatan mempublikasikan dan berbagi pakai dataset 85 tama IGT terintegrasi dipublikasikan di geoportal KSP untuk diberbagi pakaikan melalui JIGN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan di sini jadwal pelaksanaan KSP dari 2017 hingga 2019. Dan di sini
program kebijakan satu peta dari 2016 hingga 2020. Di sini ada capaian tahapan sinkronasi peta. Terjadi permasalahan tumpang tindih seluas 77.365.141 hektar atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia. Indikasi tumpang tindih RT RW dengan RT RWK, tumpang tindih RT RWP dengan RT RWK dengan kawasan hutan, tumpang tindih izin hak atas tanah dan RT RW dan kawasan hutan yang tidak selaras. Capaian sinkronasi telah ditetapkan 6 titik pulau atau kepulauan. Di sini diperlukan sumber daya manusia IG di lingkungan kementerian, lembaga, daerah, dan pihak swasta untuk mendukung proses penyelesaian sinkronasi. Berbagi pakai data informasi geospasial melalui Dina Geoportal JIGN. Sesuai arahan Perpres nomor 27 2014 yang dilandasi UU 4 tahun 2011, jaringan IGN berfungsi sarana berbagi pakai dan penyebarluasan IG melalui simpul jaringan. Sini ada portal Geoportal JIGN. Dan ini adalah kebijakan satu peta sesuai arahan Bapak Presiden. Terbagi menjadi 6 arahan. Yang pertama, kementerian lembaga agar segera melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan secara penyelesaian masalah tumpang tindih dan pemanfaatan lahan. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih IGT PT sebagai peta kerja untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial. Yang keempat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan. Dan yang kelima, kepala daerah agar melakukan upaya percepatan penetapan batas desa, kelurahan, dan agar mengordinasikan teknis pemetaannya dengan BIG. Dan yang keenam, BIG agar menyusun mekanisme data update yang efektif serta menyiapkan data skala yang lebih besar agar kementerian, lembaga pemerintah dapat memulai pemetaan tematik dengan skala yang lebih besar. Arahan Presiden yang pertama yakni kementerian, lembaga agar selalu menambah penambahan yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah tumpang tindih, updating terhadap peta tematik yang telah diintegrasikan harus terus berjalan. Semakin banyak peta tematik yang terlibat, yaitu proses kompilasi, integrasi, sinkronasi, dan berbagai pakai data. Semakin banyak K atau L yang terlibat, diperlakukan banyak SDM geospasial di lingkungan. Arahan Presiden yang kedua, yakni kementerian, lembaga, daerah agar segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih. Tim percepatan KSP telah menyusun 15 rule base penyelesaian tumpang tindih antar IGT, baik untuk permasalahan tumpang tindih di daerah kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Tim percepatan KSP telah merumuskan penyelesaian permasalahan tumpang tindih berlandaskan pada prinsip dasar legitimasi hukum, penghormatan hak dan masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, memperlihatkan pembangunan berkelanjutan.
Arahan keempat, yakni kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar berkolaborasi menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di lapangan. Berikut ada laporan yang ketiga. Di sini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial yang meliputi perbaikan kualitas rencana tata ruang, reforma agraria, penyusunan RDTR, delineasi wilayah, online single submission, pemetaan kelapa sawit, master plan percepatan pembangunan, penyelesaian tumpang tindih, gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Dan arahan yang kelima, kepala daerah agar melakukan upaya melakukan percepatan penetapan batas kelurahan dan agar mengkoordinasikan teknis pemetaannya dengan BIG. Dan yang arahan terakhir, BIG melakukan data updating. Tantangan integrasi KSP satu data, yakni satu data standar, satu metadata baku, interoperabilitas, satu kode referensi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.